guys, bagaimana ini? Itu kenal tuh. This meeting ini continue. Gak apa-apa. Continue. Oke, mulai aja lah bunda-bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kelihatan muka wajahnya? Yang sama-sama kita hormati Ketua Bundo Kandung Iqbal Sakato Unieni Bustami, alhamdulillah sudah hadir. Yang kami hormati Orangnya lihat dari jauh-jauh nih dari kampung, alhamdulillah sinyalnya fine ya, sinyalnya berarti bagus nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uben, Bundo Wak sibuk sebenarnya tapi alhamdulillah hadir. Ya, hari kini kok ada acara sebenarnya tapi alhamdulillah bisa hadir. Ada Bundo Rita kini di Pondok Gede atau di Jawa kok? Di Jawa, di Pemalang. Oh, di Pemalang hadir, alhamdulillah. Jauh tuh Malang. Jauh. Iya. Ada Bundo Lili, Bundo Yel. Iya. Kok Salwa Ariza Putri kok orang Klender menampe juta takahnya. Ada Bundo Iya. Itu sampai juta. Ibu, Bundo Des, Bundo Niaji Nati dari Klender, dari alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan yang di Jatiasi sampai hadirnya ya Neti. Yo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadalahnya yang sama-sama awak hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang hari kini ko perdana Bundo Kandung Iqbal Sakato mengadakan silaturahmi virtual. Itu kalau zamannya kini awak virtual tahun wa ndak suwo ndak 2 tahun lah, lampir 2 tahun wa ndak sobok mah lawan tanyo siana lah dapat arisan sana alun kini lah jelek corona. Mudah-mudahan walaupun corona silaturahmi tetap jalan di Bundo Kandung ya. Amin. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan awak hadir di siang hari kini ko termasuk hamba-hamba yang nanti insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Siang hari kini ko pastilah ada kantuk-kantuk sekete, pastilah ada sibuk-sibuk mana, tapi alhamdulillah bisa hadir, bisa bergabung di silaturahmi virtual Bundo Kandung Iqbal Sakato perdana. Mudah-mudahan acara wak dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Bertambah jo ndaknya nambah gabung. Jadi kalau ada info-info yang penting, ada info-info yang nanti nextnya mau ada apa-apanya bisa disampaikan di Siko. Alhamdulillah bunda-bunda sebelum acara awak mulai, adapun susunan acara pada siang hari kini ko insya Allah akan sampai di jam 5 bisa sampai jam sore bisa insya Allah, tapi kita batasi aja ya bunda-bunda ibu. Kalau sore-sore kok kadang emak-emak kok sibuk lo kan, alhamdulillah bisa hadir mah bisa gabung gitu ya. Nah, acara susunan acara siang hari kini kok persiapannya alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kemudian nanti pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian kita adakan selayang pandang Bundo Kandung Iqbal Sakato, kemudian sambutan yang pertama dari Ketua Bundo Kandung Iqbal Sakato, sambutan yang kedua nanti perwakilan peserta dari Bundo Kandung Iqbal Sakato, kemudian ada sedikit tausiah dari Umi Lolo Seli, kemudian doa dan rahmat tamah. Nanti di akhir kita lanjutkan dengan foto bersama. Nah, untuk mempersingkat waktu, bundo-bundo sadonyo, marilah sama-sama wak buka acara wak siang kiari kiniko dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk meningkat acara berikutnya, untuk menambah takzim acara awak siang hari kini ko, marilah sama-sama awak dangakan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah disampaikan oleh Bundo Ien Klender sebagai tilawahnya, kemudian sari tilawahnya
kepada Bundo Rita Revlina yang jauh di sana. Alhamdulillah dakek kironya hari kiniko. Untuk waktu kami persilahkan. Yang lain di mute dulu boleh. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون. Kok nggak ada suaranya? Kok nggak ada suaranya? Kepencet kali, ke mute kali. Oh ya, mungkin. Mbak, ada apa ya? Lanjut Bunda Rita, kedengaran suaranya di Sari Tilawat. Oh, gitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka
Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Ada pula orang-orang yang berwajah hitam muram. Kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan ada orang-orang yang berwajah putih berseri. Mereka berada dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi di seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawah oleh Bundo Yen Klender dan Bundo Rita Revlina. Mudah-mudahan awak mendengarkan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang membaca pastinya. Amin. Selamat bergabung Umi Lolo, alhamdulillah ustazah kita sudah hadir. Selanjutnya untuk bersingkat waktu, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Bundo Kando Iqbal Sakato kepada Bundo Yeni Bustami, dipersilahkan. Alah hadir Ustadz awak ya Bu Guru. Alhamdulillah hadir Ustazah Lolo Shelly. Alhamdulillah lulus Eli ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Lolo Shelly yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di acara Zoom meeting Bundo Kando Iqbal Sakato kali ini. Yang sama-sama kita hormati Uni Ambo dari Ranah, yaitu Uni Ir, perwakilan dari Ranah Minang. Alhamdulillah bisa hadir juga bersama kita. Dan yang kita hormati, yang Ambo hormati segenap pengurus Bundo Kandoang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan juga untuk bundo-bundo semua yang hadir dalam acara kita kali ini. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bersama mengadakan acara virtual ini. Selawat bersampul salam, marilah sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Bundo Kandoang Iqbal Sakato yang dirahmati Allah. Pertama-tama di hari yang fitri ini yang masih dalam suasana lebaran ya, Ambo sebagai ketua Bundo Kandoang dan atas nama pribadi
mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekiranya selama ambu memimpin Bundo Kanduang, ado kato-kato nan indah pada tampeknya, ado tingkah dan sikap ambo yang tidak berkenan di hati bundo kasadonyo, mohon dibukakan pintu maaf yang Nian gelek ya, sinyal kali Nian ya. Bundo Iqbal Sekato yang dirahmati Allah. Hampir 2 tahun sudah nagari awak dilando musibah, yaitu yang sama-sama awak tahu pandemi virus corona ya. Dan itu berdampak sangat terhadap perekonomian dan terhadap seluruh aktivitas di negeri ini. Juga berdampak kepada seluruh aktivitas Bundo Kanduang Iqbal Sekato. Program-program yang telah kita rencanakan semuanya otomatis terhenti dalam 2 tahun belakangan ini. Untuk itu, sebagian bundo-bundo awak, pengurus-pengurus Bundo Kanduang, merencanakan acara virtual ini dengan harapan dapat mengobati rasa rindu, rasa taraga basuo, mau tahu-tawa seperti yang ala-ala, bersilaturahmi seperti yang ala-ala, merajut kembali ukhuwah hawa yang terhenti gara-gara virus corona. Insya Allah mudah-mudahan dengan acara ini akan terobati seketik banyaknya. Jujur ambo rasakan keberadaan kita di Bundo Kanduang, khususnya ambo pribadi, merupakan suatu kebahagiaan bagi diri ambo bergabung dengan bundo-bundo kasadonyo. Jadi ambo berharap itu pun juga dirasakan oleh bundo-bundo kasadonyo. Ya Teh, yuk, Assalamualaikum. Semoga kebersamaan kita ini akan terus berlanjut sampai ke anak cucu kita nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Dan insya Allah kalau keadaan sudah membaik, kegiatan Bundo Kanduang dan pertemuan rutin kita yang kita adakan sekali dalam sebulan akan kita lanjutkan kembali. Karena ambo pribadi tidak ingin Bundo Kanduang ini berhenti di tengah jalan. Karena susah payah awak membangkitkan kembali Bundo Kanduang ini. Semoga dengan bantuan bundo-bundo kasadonyo, ambo bisa memberikan yang terbaik untuk Bundo Kanduang ini. Walaupun ambo kini ala jauh di Jawa Tengah ya, menyusul Bundo Rita, tapi insya Allah dengan segala kemampuan ambo, pada saat pertemuan awak, ambo akan mengusahakan hadir di acara tersebut. Insya Allah mudah-mudahan, tolong doakan, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada diri ambo dan kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita akan kembali melaksanakan dan melanjutkan semua program-program Bundo Kanduang yang tertunda selama 2 tahun belakangan ini. Amin. Tentunya itu tidak terlepas dari bantuan bundo-bundo kasadonyo. Amin. Mungkin karena keterbatasan waktu, hanya itu yang dapat ambo sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi sambutan dari Ketua Bundo Kanduang awak, Bunda Yeni, Bundo Yeni Bustami. Alhamdulillah walaupun beliau jauh, tapi alhamdulillah bisa bergabung kembali di Bundo Kanduang Iqbal Sekato. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bundo-bundo sadonyo, beko boleh awak bersilaturahmi balik. Alhamdulillah Ustazah awak lah hadir. Mari sama-sama awak dengarkan dulu tausiah dari beliau. Beliau saketek mungkin nambo jalehkan. Beliau sebenarnya orang awak. Bundo Lolo Seli ko. Beliau adalah istri dari anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Kemudian beliau juga sosok yang sukses bundo-bundo. Jadi Ustazah Wak Kiniko adalah sosok Umi yang sukses. Kenapa nih Kece yang sukses? Karena anak beliau banyak loh, 9, tapi sukses adalahnya. Pengalaman beliau pastilah insya Allah banyak. Nah siang hari Kiniko, alhamdulillah beliau sempatkan untuk bergabung bersama Bundo Kanduang Iqbal Sekato. Suatu kegembiraan juga buat kami semua. Umi Lolo bisa hadir.
Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang nanti yang disampaikan oleh Umi Lolo menjadi pelajaran buat awak sadalahnya. Bunda-bunda sadonyo diiduikan kameranya, beko ada seketek games ya, ada seketek pertanyaan atau kuis. Jadi bunda-bunda boleh fokus. Mudah-mudahan siang-siang kini kok ndak ada nan kantuk-kantuk takahnya nak. Lain takah niir, lain fokus sempaknya niir dan ini kini maha nampak dari sikoma. Bunda Kayaknya Lili lagi kau. nampaknya alhamdulillah Lagi saudara. alhamdulillah kayaknya. Nah, mudah-mudahan ceria sampai selesai beko awak ampai sampai jam 5 ge boleh kalau lain namu aja baru. Nah, kini padangan Aja taruh. padangan tausiah sama-sama dari Bunda Lili, Bunda Lolo Seli kepada beliau kami persilahkan. Silakan Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat, yang saya cintai, ini grup Bundo Kanduang, apa ini? Iqbal Sakato. Umi. Iqbal Ikatan Sakato. Keluarga Besar Batu Tabah. Sakat. Masya Allah. Senang sekali hari ini bisa bersilaturahim. Ya, mudah-mudahan bukan pertama dan terakhir gitu ya. Insyaallah. Insyaallah. Bahagiaan dengan orang-orang Minang serasa di tengah-tengah apa namanya saudara-saudara di kampung yang nggak tersampai. Terima kasih Uni Eni yang sudah mengundang, juga terima kasih kepada Bundo Kanduang Iqbal Sakato ya, yang ketuanya tadi Ibu Yeni ya, Ibu Bustami. Iya. Bustami. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyambung silaturahim kita dan senantiasa mempertemukan kita bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhiratnya insyaallah. Amin. Amin amin ya Allah. Alamin. Karena silaturahim itu sebagai bentuk tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan bahwa Rasulullah SAW biasanya kalau silaturahim ya, kemudian ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan sahabat-sahabatnya, kemudian selalu menyambut dengan baik, ya. Selalu kemudian dengan perkataan baik, dengan doa dan seterusnya. Kalau saya lihat sambutannya tadi Uni Yeni, saya panggilnya Uni atau apa? Iya, nggak apa-apa Ustazah. Ini judulnya orang Minang, orang Padang, tapi lahirnya Iya. di Jakarta, jadi nggak diakui kalau pulang kampung. Bahasanya ini agak susah ini luar bahasa Minang, tapi ngerti lah apa ini. Iya, apa iya. Paham ya. Iya. Paham insya Allah. Iya. Iya, jadi silaturahmi itu bagian daripada tanda keimanan kita kepada Allah dan mencontoh kepada apa yang telah baginda Rasulullah SAW lakukan. Ya, beliau senantiasa silaturahim dan senantiasa diingatkan untuk senantiasa menjaga silaturahim. Dalam hadis disebutkan engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahim. Disebutkan. Jadi menyambung tali silaturahim ini bagian. Apalagi tadi disebutkan bahwa ini sudah berapa tahun gitu ya dan akan terus berlanjut program-program itu, masya Allah. Mudah-mudahan itu bentuk daripada keimanan kita kepada Allah, insya Allah. Ya. Amin amin ya Allah. Mana silaturahim ini terhubung sehingga apa namanya bukan hanya, saya yakin sekali bukan hanya apa namanya hora-hora ya, kalau orang Padang Minang bilang hora-hora, tapi pastilah program-program itu kaitan untuk pada kebaikan-kebaikan dan amal soleh, insya Allah. Insya Allah. Dan ini adat basandikan syariat, ya. Basandikan syarak basandi kitabullah. Kitabullah, masya Allah. Jadi ini menjadi bagian titik tolak ya daripada kegiatan-kegiatan daripada Bundo Kanduang. Dan saya juga ada kalau di kampung itu namanya Buah Marapalam kan, kampung kita Buah Marapalam.
Buah marapalam. Marapalam Ya. tuh lama tuh Ustazah. Hah? Enak itu marapalam tuh. Iya, Mani sama, mani Iya, sama-sama nih. oh, iya, buah marapalam. Itu di Iya. Maninjau ada buah marapalam, jadi kita di situ kampungnya. Jadi kalau ada pertemuan nih buah marapalam di depan masjid yang dibangun sama Mensos, mantan Mensos Bakhtiar Hamzah ya, Bakhtiar. Iya, Mas Ramzah. Ya, saya lanjutkan ya. Sebelumnya mungkin kalau tidak kenal maka tidak sayang. Tadi kalau si Uni ini terlalu melebih-lebihkan. Memang anak kami ini 9 gitu ya. Tapi kalau menurut saya keberhasilan itu kalau kita sudah mengantarkan anak-anak kepada Allah, kepada surganya gitu ya. Sudah masuk surganya baru disebutkan namanya berhasil. Selama masih di dunia kita belum bisa disebutkan berhasil, dan kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dibimbing, diberikan taufik, hidayah, rahmatnya untuk senantiasa mendapatkan hidayah petunjuknya sampai kemudian Allah memanggil kita. Saya pakai ibu-ibu uni-uni ya. Ini semuanya perempuan kan ya? Iya. Iya. Insya Allah bunda kandung semua nih, Umi. Iya. Uni-uni ya, yang dirahmati Allah. Umi, Adia, ya Ete kalau ada. Iya. Alhamdulillah bahwa pada hari ini menunjukkan bahwa tadi sekali lagi bahwa keimanan kita kepada Allah memanggil kita untuk senantiasa menyambung silaturahim. Dan ini sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami banyak sekali manfaat daripada silaturahim ini. Tapi setidaknya dengan silaturahim ya, kalau dalam hadis-hadis disebutkan banyak dengan silaturahim banyak rezeki, dengan silaturahim memperpanjang usia, dengan silaturahim memperkuat tali ukhuwah, tali persaudaraan. Kemudian dengan silaturahim juga rahmat dari Allah senantiasa turun kepada kita gitu ya. Kita lihat ya. Dan banyak cara-cara yang dilakukan untuk bisa tersambung silaturahim. Alhamdulillah kita sekarang teknologinya sudah luar biasa, gitu, bahwa dengan virtual seperti ini saja sudah terjalin silaturahim. Tapi yang paling penting adalah bagaimana silaturahim itu bukan hanya ketika sosok kita bertemu, ketika wajah kita saling bertemu, tetapi hati-hati kita yang bertemu. Ketika hati bertemu, maka segala urusan-urusan yang terkait kepada di dalam silaturahim maksudnya itu akan selesai. Gimana maksudnya? Jadi keimanan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Ya kan? Keimanan itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati kita. Kalau silaturahim itu hanya berlandaskan ya, kepada pertemuan sosok wajah dengan wajah, tangan dengan tangan, maka tidak ada asarnya, tidak ada sesuatu yang spesial di hadapan Allah sebagaimana Allah menghendaki kita untuk menghubungkan silaturahim. Tetapi ketika hati-hati kita bertemu karena Allah, karena keimanan kepada Allah, karena yakin bahwa di silaturahim ini bagian daripada ajaran Allah, maka kita akan menghanguskan segala dengki, segala iri, segala ketidaksukaan kepada saudara-saudara kita. Ketika hati kita bertemu, tidak ada saling menghina, tidak ada saling mengejek, tidak ada saling merendahkan satu sama lain. Tetapi ketika hati kita bertemu, maka yang terasa adalah kekeluargaan. Ya, kebahagiaan akan mempunyai keluarga, kebahagiaan karena mempunyai saudara, kebahagiaan karena saling mencurahkan rasa. Nah, itu ada kebahagiaan yang didapatkan sesuai dengan sunatullah daripada silaturahim. Maka yang perlu dijaga dari silaturahim ini adalah bagaimana menjaga asas ya dari silaturahim sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, rahmat Allah ya, disebutkan orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kuatkan keimanan kita, maka persaudaraan kita akan senantiasa terwujud. Persaudaraan kita akan senantiasa terajut.
ya uni-uni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menekankan di sini bahwa awal daripada silaturahim itu adalah kembali kepada hati. Dalam salah satu hadis disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jiwa kita ini ada segumpal darah, ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Jika dia baik, maka baiklah secara keseluruhan. Dan jika dia buruk, maka buruklah keseluruhan kita ini. Ala, ingatlah, wahiyal qalb, bahwa itu adalah hati. Jadi dengan hati ini, kalaupun kita tidak bertemu, kita akan membayangkan saudara-saudara kita dalam sujud-sujud kita, dalam doa-doa kita. Kalau kita hanya bermanis muka ketika bertemu, itu namanya, kalau kata Buya Yahya, itu cuma namanya cari muka, katanya, carmuk katanya. Tapi kalau kita menampatkan atau menaruh di hati-hati kita, mendoakan saudara kita yang lagi susah supaya diberikan jalan keluar, yang sedang sakit supaya diberikan kesembuhan, yang sedang kejepit gitu ya supaya diberikan jalan keluar dan seterusnya. Maka itulah bentuk daripada silaturahim atau ikatan persaudaraan yang sejati. Ya, kita bisa nggak ketemu secara fisik mungkin. Kita tidak ketemu secara raga, tetapi kita bisa ketemu dengan hati-hati dengan doa-doa kita kepada saudara-saudara. Dengan situasi seperti ini, sebagian barangkali ada yang kena COVID gitu ya, belum mungkin penyakit yang lainnya, ada yang terdampak dengan ekonomi, ada yang terdampak krisis keluarga dan seterusnya. Nah, dengan membangun silaturahim yang intinya adalah mengawali dari keimanan kepada Allah, ya dari hati kita yang bersih, doa-doa kita akan saling bertemu, dan doa orang-orang yang saling bersaudara, yang saling mencintai karena Allah, ya, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita lihat contoh-contoh kisah-kisah gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan menjaga hubungan silaturahim baik kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada pamannya ya, tentu beliau ketika masih hidup ada paman, kemudian kepada sahabat-sahabatnya, pada anak-anaknya. Contoh kepada pamannya saja yang masih kafir gitu ya, bahkan sampai akhir hidupnya. Bagaimana Rasulullah menjaga hubungan bahwa itu adalah memang pengganti orang tua, sehingga sayang sekali si paman itu. Sampai orang-orang kafir, sini kasihin keponakan, nggak akan dikasih gitu ya oleh paman Rasulullah, saking sayangnya walaupun dia kafir. Itu kepada paman beliau yang masih kafir. Kepada saudara-saudaranya, kepada siapa seperti Abu Bakar, Umar, ya kemudian Ali yang termasuk bagian daripada keponakannya, itu juga sepupunya. Bagaimana kecintaan beliau, muamalahnya, berdialognya dari hati ke hati gitu ya. Kemudian saling menjaga perasaannya. Ya, kalau melihat misalnya bagaimana Abu Bakar begitu hormati kepada Rasulullah, atau Rasulullah SAW sendiri begitu menghargai Abu Bakar dalam setiap kesempatannya. Bahkan disebutkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW malunya gitu ya kepada Abu Bakar, karena para malaikat saja juga malu kepada Abu Bakar. Jadi ada hal-hal yang dijaga, maksudnya di sini adalah hal-hal yang dijaga, apa yang disukain sama saudaranya gitu ya, apa yang nggak disukain ya dijaga. Itu bentuk daripada cinta, dari bentuk ukhuwahnya kita kepada saudara-saudara. Jadi pengenalan itu ukhuwah atau silaturahim ini menjaga ukhuwah, merajut ukhuwah. Ya bukan hanya yang sekedar tahu secara fisik, oh si Ono yang tinggi besar atau yang gemuk atau yang kurus gitu ya, enggak, tetapi secara nafsiyah,
secara nafsiyah, secara kejiwaan. Oh, kita tahu dia kesukaannya makanannya apa, gimana tempat tinggalnya. Kalau kalau misalnya kalau disebutkan bahkan kalau suatu siang gitu ya, Rasulullah SAW keluar kelaparan, nggak punya makanan. Kemudian ketemu dengan Abu Bakar, keluar cari makan juga. Keluar lagi juga ketemu dengan Umar, sama-sama kelaparan gitu. Masing-masing tahu, akhirnya tahulah ke rumah salah seorang sahabatnya. Kemudian dia ada salah seorang sahabat yang selalu menyediakan makanan untuk Rasulullah SAW. Kemudian mereka ke sana, kemudian makan bareng-bareng. Mereka sahabat itu udah tahu bahwa ini adalah jamnya makan Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak punya makanan pasti mampir, walaupun nggak sebutkan. Itu secara nafsiyah gitu ya. Jadi nggak usah ditunggu mau makan apa enggak gitu. Tapi mereka sudah respect karena tahu nafsiyahnya gitu. Secara nafsiyah walaupun tidak diungkapkan tapi ada respon. Ini menunjukkan bagaimana pengenalan antara Rasulullah dengan para sahabat, ya dengan pamannya, dengan yang lain-lainnya. Bagaimana pengenalan secara nafsiyah, secara kejiwaan. Ya. Bagaimana karakternya. Ada orang yang bisa mengungkapkan semuanya. Kalau orang Padang biasanya rata-rata ekspresif ya mengungkapkan. Tapi ada juga tidak semua juga sebenarnya, ada juga yang kelihatannya ekspresif padahal dia punya masalah nggak pernah diungkapkan juga ada gitu. Nah, dengan silaturahim, dengan sering-sering silaturahim seperti ini tadi ya, barangkali sampai jam 5 karena bukan hanya ceramah kemudian bubar gitu kan ya. Tapi dengan silaturahim bincang-bincang itu, oh ini begini maksudnya, begini maksudnya. Tapi kalau semua disatukan dengan hati yang bersih, ya dengan keimanan yang benar, insya Allah silaturahim itu akan terajut gitu ya. Tadi kerjasama, bisa ada silaturahim itu membangun kerjasama. Akhirnya, oh yang ini nggak punya kerjaan, yang ini butuh orang yang kerja, yang ini kemudian punya, yang ini nggak punya. Jadi ada saling take and give di situ. Yang sebenarnya adalah kalau disebutkan gini gitu ya, jadi kalau kayak batu bata saling merajut, ukhuwah itu terajut dengan silaturahim. Dan sekali lagi bahwa kalau semua masing-masing membawa diri, membersihkan diri ketika bersilaturahim, sudah membawa kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari sifat-sifat atau karakter-karakter yang bisa merusak silaturahim gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Kadang-kadang kan bercanda, tapi kadang-kadang mungkin yang lain tersinggung gitu kan. Kalau misalnya maksudnya sebenarnya apa, tapi yang lain bisa menangkap yang lain. Dan dari situlah sebenarnya ada terajut gitu ya. Kalau ada masalah, satu orang karakternya beda, ya, yang lain berbeda, ketika ketemu gitu ya, ada masalah, kalau Rasulullah SAW langsung mengungkapkan, diajarinnya, nggak usah nunggu 1 tahun, maaf lahir batin, taqabbalallahu minkum, maaf lahir batin. Tapi pada saat itu juga gitu, langsung kalau misalnya muamalah kita dulu, makanya kalau dalam akhir-akhir majelis atau dalam pertemuan apapun selalu minta atau diakhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon kepada Allah wa atubu ilaik. Mohon kepada Allah kalau misalnya selama muamalah kita ini ada yang nggak suka dan seterusnya, termasuk memohon maaf pada yang hadir dan saling gitu ya. Untuk ketika pulang itu dalam keadaan plong, tidak membawa ini tadi kenapa dia ngomongin saya begitu misalnya, kenapa dia mengejek-ngejek gitu ya, dan jadi atau kenapa orang tuh bangga-banggain seolah-olah kita nggak, dan seterusnya gitu. Tapi ada saja masalah-masalah kalau kita tidak membersihkan diri kita masing-masing gitu ya, atau mengutamakan hal-hal yang bisa membersihkan diri kita atau membersihkan hal-hal yang bisa membawa kepada kebaikan silaturahim gitu ya, atau menjaga hal-hal yang bisa merusak silaturahim ya, bukan karena hanya sekedar istilahnya apa ya, formalitas, tidak juga maksudnya formalitas ya, karena dalam Islam itu nggak ada namanya formalitas. Maksudnya formalitas untuk tulisan misalnya, kalau sesuatu yang bentuknya kaitan kepada hukum, kepada hutang, iya formalitas ada tulisan. Tetapi kalau namanya muamalah nafsiyah, ya apa namanya, kepribadian antar kita, muamalah silaturahim itu nggak ada cuma namanya formalitas, enggak, benar-benar gitu. Dalam artian bukan pokoknya senyum-senyum baik-baik pulang baik-baik, enggak juga gitu ya. Pastilah manusia punya lebih, punya kurang, namanya manusia semua, nggak ada yang sempurna.
Ada yang kadang salah nggak sengaja minta maaf tadi, Masya Allah ini Ibunda Yeni ini sudah luar biasa. Ini menunjukkan gambaran bagaimana grup ini jadinya terkendali gitu ya, atau sudah dalam tuntunan gitu ya, tuntunan yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi mohon maaf itu mudah dibiasakan, mohon maaf. Kemudian tetap muamalah lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma formalitas itu nggak terbentuk, nggak terajut itu muamalah kita. Yang kebutuhannya orang apa, yang dia lebihnya apa, kita nggak dapat. Tapi ketika misalnya ada muamalahnya kemudian salah, kemudian minta maaf, salah minta maaf gitu ya. Karena dalam beberapa kali dicontohkan juga Rasulullah SAW menegur sahabat-sahabatnya kalau salah. Abu Bakar misalnya gini, saking keselnya pernah dia melaknat budaknya di hadapan Rasulullah. Rasulullah kaget, ini sekelas Abu Bakar, kamu mengatakan begitu, melaknat budak kamu gitu ya. Kemudian dia langsung beristighfar. Rasulullah kemudian mengingatkan, kemudian beristighfar, kemudian kalau Abu Bakar apa? Bentuk dia taubatnya, dia merdekakan itu budaknya. Itu contoh yang langsung dicontohkan Rasulullah SAW atau dengan Abu Bakar. Ada kesalahan diingatkan ya baik-baik, kemudian yang diingatkan pun langsung istighfar, bahkan kemudian bagaimana ya supaya kafaratnya apa nih supaya salahnya saya ini dibebaskanlah budak. Itu terjadi bahkan dengan Umar juga pernah ya. Jadi ada kadang-kadang Rasulullah walaupun dengan sahabat-sahabat sendiri marah gitu ya, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam artian bukan karena marah karena benci kepada orang gitu, tapi kepada tindakannya, kepada yang dilakukannya, perbuatannya, sehingga diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa sesuai dengan tuntunan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang terjadi, gitu ya. Kalau misalnya dasar kita karena keimanan kepada Allah, insya Allah ya, karena kita semuanya beriman kepada Allah, ya. Kita alhamdulillah diberikan kemudahan, gitu ya, untuk beribadah, kemudahan untuk dekat ya dengan Islam, dekat dengan ajaran Islam. Saya yakin hampir seluruh orang Padang mudah terenyuh kalau misalnya dikaitkan dengan agama, ya insya Allah. Dan itu modal yang utama banget sama orang Padang itu. Saya lihat kalau orang Padang gampang, apalagi punya mudah tersentuh itu modal yang Allah kasih yang luar biasa. Enggak semua orang itu dikasih modal, enggak semua suku itu dikasih modal seperti itu. Tapi terkenal orang Padang itu mudah tersentuh ketika ada panggilan-panggilan agama, ada panggilan-panggilan kepada keimanan. Dan itu luar biasa sekali. Itu sudah dikasih turun-temurun seolah-olah gitu ya oleh Allah kepada dari nenek moyang kita diberikan begitu, sehingga semelenceng-melencengnya gitu ya orang Padang katanya gitu ya. Kalau disentuh kepada Quran, kepada Allah itu lebih mudah katanya, lebih mudah dia untuk kembali. Insya Allah. Jadi ini ada potensi yang luar biasa. Sekali lagi nih Bunda Yeni, Masya Allah ini itu ya punya punya amanah yang luar biasa yang Allah kasih kesempatan ya untuk bisa mengajak gitu kepada anggota-anggota Bunda Kandoang ini berada senantiasa dalam tuntunan gitu Allah dan Rasulnya. Sekali lagi Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Iya, rahim itu banyak sekali faedahnya. Ya tadi sekali lagi merajut ukhuwah itu sampai istilahnya takaful. Kalau takaful itu ringan sama dijinjing, ya gimana? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ringan sama dijinjing. Sama-sama memukul. Kalau saya sendiri lihat dari ajaran keluarga, ngelihat itu namanya dengan ini dari keluarga, saya lihat dari mulai keluarga nenek, keluarga mama itu kalau ada yang keluarganya susahan itu ditampung semua sampai di rumah itu sampai 10 orang dulu itu kalau nggak salah. Walaupun sebisa-bisanya ya makan seadanya, ya tidur mungkin udah kayak di baris-baris gitu kayak bakar sate sarden gitu ya. Kayak pepes gitu katanya. Itu ada makmur aja, tapi kita merasakan bahwa ada kebahagiaan ketika ya susahnya kita mungkin
tidak sekaya-kaya banget, tetapi merasakan kalau ketika bisa membantu yang lebih susah, merasa ada satu kebahagiaan. Dan itu gotong royong itu saya melihat kuat sekali di keluarga Padang gitu. Dan ini luar biasa gitu, jangan sampai kemudian hilang gitu. Kadang-kadang kalau di Jakarta, alhamdulillah ya, kayaknya mudah-mudahan nggak terkena polusi individualisme gitu yang pengennya mementingkan hidup. Dan tadi Kamu mangko bisa kalau iya, awak kayak gitu ya. iya betul. Ponakan semua ditampung, adik-adik ditampung gitu. Yang sebisanya makan, sebisanya tidur gimana lah gitu. Saling semuanya kerjaan semua dibagi-bagi gitu. Sampai kemudian masing-masing bisa mandiri. Dan ternyata ya itu bagian dari ajaran syariat kita gitu ya. Syariat kita yang mengajarkan demikian dan suatu kebahagiaan bagi kita bahwa nenek moyang kita sudah mengajarkan demikian. Saya merasakan sekali gitu ya perbedaan-perbedaan ketika berada dalam keluarga yang lain ya, bukan untuk membedakan, tapi ini potensi yang Allah berikan gitu ya, dan kita bisa maksimalkan semaksimal rupa untuk saling menguatkan, merajut ukhuwah tapi saling menguatkan. Ada yang beri, ada yang diberi gitu ya, baik segala kemampuan secara finansial apapun secara keterampilan dan seterusnya. Dan ada orang yang perlu diarahin untuk barangkali usahanya, orang Padang usaha ya. Iya, Padang pandai dagang. Saya nggak pernah berhenti dari mulai SMP itu selalu punya usaha sampai sekarang anak 9 pun ada usaha gitu, nggak pernah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya kita bisa dengan usaha itu sesuai dengan sunnah juga ya. Pintu rezeki itu 9-nya dari dagang gitu. Dan itu sesuai dengan sunnah. Jadi masya Allah banyak sekali hal-hal yang orang-orang Padang yang sudah mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah, tinggal kita cuman menguatkan kembali gitu apa yang sudah ada dari nenek moyang kita. Apalagi modalnya awalnya silaturahim. Tapi silaturahim itu makanya asasnya bangunan dengan keimanan kepada Allah, maka kita akan tumbuh gitu ya. Terajut ukhuwah itu betul-betul bukan hanya sampai di dunia atau anak-anak cucu kita, sampai akhirat insya Allah. Dan insya Allah akan saling menarik ya. Karena sebagaimana Rasulullah menceritakan gitu ya, saudaranya itu yang masuk surga itu ya, anak cucu keturunan itu imannya biasanya nggak jauh-jauh beda gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lebih naik, lebih tinggi, itu yang di bawahnya bisa dia tarik posisinya dia gitu. Kalau dari hadis-hadisnya demikian. Nah, kita saling berlomba-lomba dalam beramal soleh, dalam beribadah kepada Allah, dalam berusaha untuk membersihkan diri untuk betul-betul ibadah kepada Allah. Termasuk silaturahim ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan ketarik. Dan sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya mereka pada melenceng jauh, yang itu juga narik-narik gitu akhirnya. Maka sejauh mana kita bisa mewarnai kehidupan keluarga kita, anak cucu kita dengan nilai-nilai syara gitu ya. Dengan nilai-nilai syariah, insya Allah kita akan membawa kita bukan hanya kepada anak keturunan kemuliaan di dunia, tetapi kemuliaan di akhirat insya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah senantiasa bimbing kita, senantiasa memberikan kemudahan, memberikan hidayah, taufik ya, dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Karena tanpa Amin, amin ya Allah. Tanpa rahmatnya Allah, kita nggak bisa mengandalkan ibadah kita. Ada salah seorang Yahudi zaman dulu ya. Setelah sekian puluh tahun dia merasa saya harus beribadah lah, saya mau fokus gitu. Beribadah. Dia minta izin kepada Allah, disuruhlah ke desa sana, gitu ya, ke kampung sana, kamu silakan bangun mihrabnya kamu dan seterusnya. Ya dia tinggalkan semuanya, hartanya, anaknya, istrinya, semuanya ditinggalkan gitu ya. Dia pergi ke kampung itu khusus ibadah. Selama 500 tahun, ibadah aja gitu kepada Allah. Enggak yang lain-lainnya, enggak ketemu manusia, enggak berdosa. Kemudian ditanya kepada dia, ya, oleh malaikat, tanyakan sama dia, apakah gitu ya dia mau masuk surga itu ya karena rahmat Allah atau karena ibadahnya? Katanya ini 500 tahun ya beribadah ya. Orang solehnya waktu pada zaman itu. Saya mengandalkan amalnya saya. Ternyata setelah dihitung amalnya itu hanya bisa menggantikan bentuk syukur penglihatannya saja. Keberat-beratnya itu hanya untuk bentuk syukur dari penglihatan, sedangkan yang lain-lainnya dia belum bisa.
belum bisa, maksudnya syukurnya atas pendengaran, fisiknya, organ dan seterusnya itu anak itu. Akhirnya diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian mohon ampun dia kepada Allah. Ya, ternyata ya Allah mohon ampun, ternyata kalau bukan karena rahmat-Mu, kasih sayang aku, kita nggak bisa mengandalkan. Apalagi kita nih yang ibadahnya cuma 5 kali 5 menit barangkali mengandalkan. Salat 5 waktu 5 kali 5 menit, 25 menit. Kita nggak bisa mengandalkan. Hanya karena ibadah kita atau amal-amal kita yang banyak, sampai 1 miliar misalnya ketika Ramadan, udah banyak tuh. Belum tentu. Yang ini 500 tahun ahli ibadah nggak bisa. Tetapi banyak rahmatnya Allah yang kita minta. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang kita minta, sehingga Allah senantiasa menuntun kita, melapangkan hati kita untuk senantiasa beribadah atau memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Ada doanya, rahmat Allah. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmat-Mu lah, kasih sayang-Mu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan biarkan aku sedikit pun, sekejap mata pun, maka jangan biarkan fala takilni, jangan biarkan diriku gitu ya. Jangan biarkan diriku maksudnya kaitan kepada urusan gitu ya. Jangan lepaskan urusan sedikit pun, sekejap mata pun gitu ya daripadamu. Wa aslihli nafsi kullahu, dan perbaikilah seluruh amal-amal ibadahku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain. Itu doanya. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, sesungguhnya kasih sayang-Mu lah yang aku harapkan. Dan janganlah Engkau tinggalkan aku dalam urusanku sekejap mata pun. Dan perbaikilah semua urusanku. Ya. Wa aslihli nafsi kullahu. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini bentuk daripada bahwa kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sangat-sangat butuh rahmatnya Allah untuk mendapatkan kemudahan dalam beribadah, kemudian kemudahan dalam berusaha, kemudahan dalam mendidik anak-anak. Ya. Semua karena rahmat Allah. Kita dikasih petunjuk, dikasih hidayah. Ya bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita nyari-nyari yang luar biasa, enggak. Banyak orang yang nyari-nyari ilmunya banyak tapi nggak dapat hidayah. Terus sekali lagi kasih sayangnya Allah. Banyak orang yang sudah mendapatkan harta barangkali berlimpah tapi nggak bahagia. Itu juga karena rahmat Allah. Jadi Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku harapin itu hanya kasih sayang. Kalau yang lain-lain udah Allah kasih rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang lain-lain itu istilahnya cuma penggembira aja. Ya. Rasakan kasih sayang Allah dengan banyak bersyukur, ya tahadus bin ni'mah, banyak ya Allah sudah dikasih kesehatan, dikasih rumah mungkin ya yang sedenya yang nyaman, dikasih usaha yang terus gitu ya berjalan, dikasih mungkin juga kendaraan, dikasih anak-anak yang sehat, yang cerdas, itu luar biasa. Kalau ada sedikit-sedikit masalah namanya orang hidup, kalau nggak masalah namanya nggak hidup. Maka ketika kita merasakan kasih sayangnya Allah gitu ya, enggak semuanya juga orang bisa merasakan kasih sayangnya Allah. Maka senantiasa kita mohon kepada Allah, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku hanya memohon kasih sayang. Yang lain-lain itu ada tambahan-tambahan kasih sayang dari pasangan, ada sayang dari anak, dari orang tua itu tambahan. Tapi yang paling penting, Allahumma rahmataka arju. Niscaya kita tidak akan pernah kesedihan, kita tidak akan pernah merasakan kurang kasih sayang karena ada cucuran rahmat Allah yang senantiasa kita rasakan. Tapi senantiasa bersihkan diri kita, bersihkan hati kita untuk senantiasa bisa merasakan bahwa Allah senantiasa ada dalam setiap detik kehidupan kita, ada dalam setiap menit-menit kehidupan kita, susah dan senangnya. Ketika kita merasakan susah senangnya, kalau disebutkan dalam hadis itu, ingatlah Allah ketika kamu senang, niscaya Allah akan ingat kamu ketika engkau susah. Gitu. Jangan ketika susah doang. Ketika susah doang gitu ya, udah senang lupa gitu. Tapi ketika senang itu coba diingat-ingat Allah.
ketika mendapat kebahagiaan, ada rezeki gitu ya. Aduh, dagangan banyak nih lakunya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kan itu kan ya. Kalau sedikit misalnya la in syakartum la azidannakum gitu ya. Jika engkau bersyukur gitu ya, aku tambah gitu ya. Walaupun sedikit, alhamdulillah hari ini sudah terpenuhi. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan besok itu untuk setahun misalnya. Ya kan, sambil terus berdoa kepada Allah. Mohon rahmatnya Allah. Jadi kalau dalam hadis disebutkan bagaimana bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, ya, bahwa disebutkan kalau kita ini semuanya ibu kan ya. Kita ini semuanya ibu sudah merasakan bagaimana punya anak. Sayangnya pada anak, mungkin anak itu sebel banget, terlalu cerewet kah kita, dan seterusnya. Tetapi bentuk sayangnya kita sebagai seorang ibu. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa Allah itu sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu sayang kepada anak. Tinggal kita merasakan, ada anak yang bisa merasakan kasih sayang orang tuanya sehingga berterima kasih, ada yang enggak kan, gitu juga. Nah, jangan sampai kita jadi anak yang durhaka karena atau hamba yang durhaka karena tidak merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan dalam hadis-hadis itu disebutkan juga. Seandainya gitu ya, Allah memberikan kalian kesusahan. Kesusahan itu ibarat lubang. Satu lubang gitu ya. Kesusahan itu dianggap satu lubang, niscaya Allah memberikan 2 lubang untuk jalan keluarnya. Itu saking sayangnya Allah. Nah, tinggal kita meyakini bahwa ada Allah, kita bukan hanya berdiri sendiri. Maka doanya yang selanjutnya, fala takilni ila nafsi tarfata'in. Maka jangan biarkan aku sekejap mata pun gitu ya, tanpamu, tanpa Allah. Jadi kalau ada usaha-usaha, ada kesusahan segala macam, sudah nikmati gitu. Bentuk sayangnya Allah. Ini kira-kira hikmahnya apa sih Allah yang ingin kasih kepada kita gitu ya. Ternyata luar biasa gitu setelah dibalik itu. Banyak bentuk-bentuk kasih sayang Allah, yang paling berharga adalah keimanan kepada Allah. Nikmatnya keimanan kepada Allah itu jangan pernah hilang. Ya, kalau kemarin kita setelah ditarbiyah atau dididik oleh Allah selama 1 bulan untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, ya, bahwa ujungnya daripada tujuan daripada Ramadan itu adalah takwa ya kepada Allah, maka kita tidak akan sia-siakan waktu setelah Ramadan ini. Karena ujian atau bentuk daripada pembuktian keimanan kita kepada Allah bukan hanya ketika Ramadan. Kalau wafatnya setelah Ramadan dan itu dalam kondisi tidak beriman, nauzubillah min dzalik. Tetapi bagaimana setelah Ramadan ini kita tingkatkan lagi amal kita. Kita lanjutkan lagi apa-apa yang telah Allah berikan kemudahan dalam bulan Ramadan. Kalau di Ramadan itu disebutkan syaitan-syaitan dibelenggu dan sekarang sudah dilepas lagi, maka sekarang pengendalinya atau dalam yang megang kendali adalah diri kita sendiri gitu ya. Dalam artian untuk menghalau daripada syaitan-syaitan itu. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan senantiasa perlindungan kepada kita. Senantiasa banyak sekali doa-doa yang senantiasa bisa kita lantunkan kepada Allah kalau kita senantiasa hatinya kita khusyuk kepada Allah. Jadi khusyuk itu bukan hanya ketika sholat ya, ketika sholat 5 menit itu gitu ya, tetapi khusyuk itu adalah dalam setiap saat bahwa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa ada Allah yang menyertai kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Dia ada dimanapun kalian berada. Kita yakin dengan itu gitu ya. Itu akan terjaga, nggak usah khawatir misalnya nanti kalau di jalan tabrakan, nanti kalau naik pesawat jatuh, atau nanti kalau anaknya dan seterusnya. Ada penjagaan Allah. Ada penjagaan Allah, tapi kita minta apa enggak? Kita mohon apa enggak? Jangan-jangan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Padahal kita di antara doanya, fala takilni ila nafsi tarfatai. Allah jangan biarkan diriku dibiarin walaupun sekejap mata gitu. Nah, itu senantiasa gitu diingat gitu ya. Kata kita ketika ada di rumah, sedang berdagang, sedang mungkin bernegosiasi gitu ya, sedang dengan keluarga, bahwa ada senantiasa Allah yang senantiasa menjaga kita. Jadi konsep-konsep seperti ini yang terus ditanamkan gitu ya, diafirmasi dalam diri kita bahwa Allah lebih sayang ya kepada kita sebagaimana atau lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah senantiasa memberikan jalan keluar ya, kepada kita. Kalau misalnya ada kesulitan itu lubang 1, dikasih jalan keluarnya lubang 2 gitu. Jadi hal-hal yang seperti itulah
itu yang kita tanamkan sehingga kita senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Pasalnya orang kalau susah katanya Allah nggak sayang sama saya. Seringnya saya ada beberapa kali yang konsultasi termasuk juga kadang-kadang keluarga sendiri atau teman-teman sendiri, Allah nggak sayang sama saya, innalillahi gitu ya, sudah suuzon gitu. Padahal Allah senantiasa sesuai dengan persangkaan hambanya. Ketika kita mengatakan Allah nggak sayang, benar-benar nanti sesuai dengan sangkaannya. Nauzubillah. Tetapi intinya adalah bahwa waladam duwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kita ini yang hidup ini waladam duwannakum, sungguh-sungguh pasti Allah akan coba gitu. Dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, kekurangan yang lain-lainnya, kekurangan jiwa, maksud jiwa misalnya kematian dan seterusnya. Itu akan diuji terus dan akan berhenti kalau maka kalau ada ujian-ujian itu setia kepada Allah. Sejauh mana kita tetap husnuzon kepada Allah. Kondisi pandemi gini ya semuanya serba susah ya, orang nggak punya daya beli, kita nggak laku, ya husnuzon kepada Allah. Ada apa di balik ini? Ternyata Allah ingin menguatkan jiwa-jiwa kita, bukan hanya kita bersandar kepada materi misalnya. Ya, tapi banyak hal-hal yang bisa disandarkan kepada Allah yang kemudian Allah menurunkan rezekinya di arah yang nggak sangka-sangka. Kalau dalam ayatnya kan dibacakan Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama. Ma'idah itu makanan gitu ya, sebenarnya rezeki dari Allah, dari langit. Ma'idatan minas sama, dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, sehingga itu menjadi menjadi lebaran bagi kami dari awal hingga akhir gitu. Wa ayatan, dan ayat bahwa tanda kekuasaan Allah, tanda kekuasaan. Warzuqna, dan berikanlah kami rezeki, wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ternyata di situ jiwa kita dikuatkan, bukannya yang materi itu bukan karena kita berdagang, enggak, Allah yang kasih. Nah, ketika ayat-ayat itu diingatkan kembali kepada kita, kita akan merasa, oh ya Allah gitu ya, kayak saya mengandalkan cuman karena kalau nggak dagang saya nggak punya rezeki, enggak gitu. Banyak tanda ayat-ayat yang lainnya, akhirnya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah bisa punya kekuasaan. Kekuasaan sekarang misalnya orang bisa kalang kabut dengan sedikit atau dengan kecilnya binatang itu, virus corona itu. Tetapi juga Allah ingin melihat atau mendewasakan jiwa kita, mengarahkan jiwa kita bahwa dengan segala macam sekarang usaha lumpuh, Allah ingin membukakan mata kita semua. Minta kepada Allah. Allah wa khairur raziqin itu dari Allah, bukan karena usahanya kita yang jago gitu ya, bukan karena tempatnya kita yang strategis, enggak. Ternyata dari kasus-kasus atau dari dari masa-masa corona ini banyak orang yang usahanya salah satu rugi yang kemudian biasanya menjadi andalan dia, tapi di usaha yang lain Allah bangun ketika ada keyakinan kepada Allah. Tapi sudahkah kita kembalikan semuanya kepada Allah? Sudahkah kita merengek-rengek minta gitu ya? Selama ini mungkin kita terbuai, terlena, tapi Allah ingin mengingatkan kita untuk senantiasa berada dalam keimanan kepada Allah, sehingga minta kepada Allah lagi. Balik kepada Allah lagi. Itu bukan karena kepintarannya kita, bukan karena jagonya kita berdagang dan atau kalau ada tingginya ilmu kita, enggak. Betul-betul karena Allah. Allah pakai sedikit aja binatang yang nggak kelihatan itu bisa satu dunia gitu, kalang kabut. Betul-betul kalau difahami makna Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Ya, betul-betul Malik yang punya kekuasaan. Qulillahumma malikal muluk. Ya, katakanlah kepada ya Allah yang punya kekuasaan. Punyanya langit, bumi, ya, dunia akhirat kepunyaan Allah. Minta kepada Allah. Jangan-jangan hati ini kita selama ini cuma terlena beribadah hanya ketika sholat aja, ketika puasa aja. Tetapi hati kita nggak khusyuk kepada Allah. Kita nggak mohon kepada Allah, kita mengandalkan diri kita sendiri untuk urusan kita. Padahal enggak.
Allah mintanya itu, pinginnya kita beribadah dalam makna sebenarnya. Bahwa ingin bahwa semua urusan-urusan kita kembalikan kepada Allah. Nah ini, saya momen-momen bahwa ada yang ingin Allah luruskan kepada kita semua. Kembali kepada Allah. Kita nggak ada siapa-siapanya. Seperti mungkin nggak ada debu yang di pasir lautan, nggak ada. Tetapi ketika kita mengharapkan yang punya kekuasaan, hanya mengharapkan kepada Allah yang punya segala-galanya, maka kita menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Ketika seseorang kembali kepada Allah, itulah in akramakum indallahi, bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya anak, bukan karena yang lain-lainnya, tapi yang takwa itu ya betul-betul hatinya kepada Allah, kemudian mengikuti atau taat kepada aturan-aturannya, kemudian larangannya, itu yang namanya takwa. Nah, sejauh mana kita selama ini, ya, hati kita, ya, keimanan kita kepada Allah. Jadi ini bentuk refleksi, ya, bentuk me time-nya kita. Dengan kondisi corona sekarang ini kita harus banyak me time. Me time dalam artian bermuhasabah, introspeksi diri. Sejauh mana sebenarnya Allah yang ingin kehendaki kepada kita. Ternyata Allah ingin menghendaki kita kembali kepada Dia. Ya, dalam semua urusan-urusan kita, sehingga ketika kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk menghambakan yang sebenar-benar. Allah alam bisawab. Ya. Mudah-mudahan yang banyak kurangnya ini, ya, kita saling mengingatkan. Saya juga terutama mengingatkan kepada diri saya sendiri. Saya merasakan bahwa Masya Allah gitu ya, banyak hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa Allah, bentuk sayangnya Allah banyak sekali gitu ya. Dan ketika kita melihat lebih jeli mengevaluasi diri, ya. Kalau disebut mengevaluasi diri itu berusaha tazkiyatun nafas, itu bukan mensuci-sucikan diri ya, tetapi dalam artian membersihkan diri. Oh, apa yang buruk di hati saya, apa yang mungkin ada sikap kiber sedikit, ya. Sombong bahwa saya bisa berdiri tegak dengan diri sendiri misalnya, gitu ya, sehingga seolah-olah nggak perlu bantuan Allah, nggak pernah berdoa, jangan auzubillah gitu ya. Dan Allah kita pingin merintih-rintih mendengarkan doa kita, tanda kita pada Allah. Jadi kalau disebutkan hajatuna ilallah katsir, gitu ya. Nahnu fuqara ilallah. Kita ini fakir di hadapan Allah, nggak punya apa-apa gitu. Jangan kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki, karena itu cuma titipan Allah. Karena kasih sayang Allah dititipin kepada kita. Nahnu fuqara'u ilallah. Kita ini fakir di hadapan Allah. Maka minta kepada Allah. Dan ketika kita minta itu lemah gitu ya. Kita nggak bisa tadinya kuat, ternyata lemah gitu. Yang tadi merasa sehat, sehari kemudian sudah nggak ada gitu. Yang tadi kemudian kaya, tiba-tiba coronanya pada miskin misalnya. Ada yang miskin kemudian jadi kaya. Allah bolak-balik itu semua bisa sekali. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah, kita husnuzon kepada Allah. Yang pertama, jangan pernah gitu, mengabaikan keimanan kita. Corona boleh datang segala macam, tapi jangan sampai kemudian melemahkan keimanan kita, meragukan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bisawab. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menuntut kita, berikan kita jalan istiqomah, ada di jalannya, dibimbing olehnya sampai kemudian maut kita. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan tausiah dari Umi Lolo. Jan, Bunda-bunda. Jan labe. Ujian apa ya? Ranji juga ya? Kalender kalau di Perumnas galok-galok baru hujan alulai. Subhanallah ya Umi, tausiah siang hari kini kok membuat kita jadi, ya Allah ternyata kita punya Allah gitu ya. Yang kemarin mungkin ngeluh bakok galeh sepi, bakok galeh saki, iko saki gitu ya. Pasti banyak sekali mungkin dalam kondisi tekah koko, banyak yang galeh sepi tuh banyak tuh Mi, termasuk kami di Klender kan mengeleh lo tuh mak segala macam kan. Sepi gitu ya. Kadang pengunjungnya sih nado kateh doh.
Jangan kamu Bali ya kan. Buka aja kadang untuk anggota aja gitu kan nian aktif banget tuh, dan kalau ngaleh tuh nah subhanallah kalau siang hari kini kok dapat siraman dari Umi bahwasanya Allah punya rencana. Kon nian nih yang biasanya manggaleh. Nah, kon yang pengaleh aja nyakanya Umi. Dari risiko kok. Mungkin banyak cerita mengaleh risiko. Nah, sepi itu pasti banyak gitu ya. Mayoritas penggaleh sebenarnya mah. Iya, kami bunda-bunda kok pengaleh Umi saudaranya. Alhamdulillah siang hari kini kok dapat siraman dari Umi. Mudah-mudahan ada hikmahnya gitu ya. Sepi kok ndak Allah banci kawak gitu kan, ndak ada Umi. Tapi mungkin Allah punya rencana lain untuk awak saudaranya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kok hilang corona, rami kalih saudaranya balik insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Seperti tadi janji kami untuk bunda-bunda. Jadi bunda-bunda nan tadi malah mendengarkan tausiah dari Umi Lolo. Kini awak pengen mohon berkenan Umi memberikan pertanyaan karena Umi insya Allah nanti nggak bisa lama-lama jawab. Beliau ada acara lo balik, jadi mohon berkenan untuk Umi memberikan pertanyaan ke bunda-bundaku. Jadi sianan tadi menyimak bana, insya Allah bisa menjawab pertanyaan. Ada rewardnya insya Allah ya, walaupun kaleh sepi tapi hadiah insya Allah ada seketek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan berikan pertanyaan untuk bunda-bunda awak nan lah mendengarkan tausiah pada siang hari ini. Oh, yang ngasih pertanyaan saya, bukan bentuk tanya ya? Bukan, Umi boleh kasih pertanyaan untuk bunda-bunda nanti gantian karena Umi akan izin duluan gitu ya. Kalau bunda-bunda takahnya betah Umi. Jadi takahnya kalau sampai kade waktu tu takahnya kena pengen zoom. Umi silakan Umi. Satu pertanyaan. Tolong Bunda Lina dilihat nih siapa yang duluan jawab nih. Silakan Saya tadi menyebutkan satu ayat. Siapa yang tahu letaknya di surat dan ayat berapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Ya, siapa tuh? Di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Surat dan ayat. Indallahi atqakum. Ayo, saya nan dulu kok ha. Hambo. Hambo. Oh, Nian. Nian. Ada ayat. Berapa ya? Silakan langsung dijawab. Bunda Lili, kamu Bunda Lili kan? Insyaallah. Ayo layak dia baik. Hujan. Kayak jemuran Bunda Lili mah. Pegang badan dulu saya berisik. Iya jadi. Ayo bunda-bunda. Apa tadi? Ya. Tadi saya menyebutkan. Saya tadi Inna akramakum indallahi atqakum. Sudah masyhur banget. Ya, sudah masyhur banget, sering diucapkan atau diceramahkan oleh ulama-ulama juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Yo, Kalina ya. Kalina duluan ya tadi ya? Ya, siapa? Enggak. Sayang. Ayo. Ada tadi deh. Ima, raise hand tuh dia. Apa sih dia? Siapa raise hand? Ima, mana Ima? Ima raise hand. Oh, silakan. Al-Hujurat 13. Al-Hujurat ayat 13. Oh, Ima, Bunda Ima. Oh, Bunda Ima dari Purnas Gender mah, kode IPA mah. Alhamdulillah, Ima ikut gabung. Tender juga akhirnya. Benar. Subhanallah. Selamat Bunda Ima, barakallah. Bunda Ima nomor telepon. Japri Uni ya, Ma.
Oh Ima insya Allah tahu. Ima Oh, ya Bu, orang ya kok Bu Guru. Aiko ha, Kak Bu Ketua ko ha, adik awak mah dari Klender. Ciguan sekete. Tigaan sekete, ma Ima Iya. ko. Ima keluar lah Ima, kenalan lah stek lu di bundo-bundo. Ayo kenal lah style lu Ima, bundo-bundo ini masih Iya. anak mah tapi nak bala coba lah ma. Ayo Ima, perkenalkan diri Ima. Mana ya Ima, mana? Nangis. Maya, oh, Maya mana nih orang ini? Oh iya Ima yang mana? Oh iya, Ini nih. Oh, lagi anak di menangis mobil. loh. Anak menangis. Ikut. Ini Ah, Bundo ada Klender sabananya terkenal sampai juta Bu Ketua. Tapi alhamdulillah tadi diminta gabung nih tadi pagi. Ini ada ipar nih yang dari D5. Masya Allah. Tambahan Masya ya Allah. Bu Guru, ada tambahan dari kalender ya. Ya alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan. Beliau pernah ikut waktu itu di rumah Kalina di Cilangkap. Oh, Habis itu iya, iya. masih dinas di Batam. Alhamdulillah sekarang sudah di Jakarta. Jadi tadi pagi kasih link, alhamdulillah bisa gabung. Tapi kayaknya di atas mobil itu. Jadi ada ide juga. Alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya bisa gabung taruh Ibu Ketua. Ya, insya Allah. Amin. Pak Bunda Lili. Ini tambah jadi 5 juta personilnya. Oh iya benar biasanya Klender sampai juta gitu. Sampai juta. Ini 5 juta. Ini 5 juta, alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan baru dari Usa Umi Lolo. Pertanyaan yang kedua, Umi, Nah, masih bisa ya, gabung, Umi? yang kedua masih sebenarnya nggak terlalu jauh nih. Oke siap Saya Umi. sebutkan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang bisa merajut melanjut ukhuwah. Hanya orang-orang beriman yang bisa merajut ukhuwah. Hanya orang- Ayatnya, ya, ayatnya innal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Surat Ya. dan ayatnya di mana itu? Iya. Berat Silakan. lagi. Quran surat Bara ayat Bara innal mu'minina ikhwah innal mu'minuna ikhwah terdapat dalam surat apa ayat berapa ya bunda-bunda nih bunda-bunda gini kok Belajar. kadang mencari-cari tekahnya Jangan lupa buruan. Akrab dengan Quran. Jadi akrab dengan Iya. Quran kan? ya Iya, innamal bener. mu'minuna ikhwah ya Al-Quran surat Al-Hujurat kali ya. aku jangan pakai kali-kali Bunda Rita. Hah? Bunda Rita di Al-Hujurat ayat berapa Bunda Rita? Enggak tahu. Betul, biar cepat. Oh iya, alhamdulillah udah betul Bunda Rita dari Ayatnya ayatnya. berapa? Oh ayatnya belum Bunda Rita. Ayatnya belum. Lupa. Ayatnya belum. Bagi dua aja Bunda bagi mana nanti Bagi dua. Al-Hujurat ayat 10. Ayat 10, bener, ayat 10. Benar. Ayat 10 ya. Barusan siapa tuh? Ya, ayat 10 benar. Bunda Lili. Bunda Rita. Bunda Lili. Jadi Bunda Rita aja Bunda Lili bagi dua betul dia. Oke, mantap. Yes. Hadiahnya bagi dua. Jadi Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, subhanallah ternyata bunda-bunda awak lain. Tapi benar kata Umi itu tadi kalau orang awak kok yo terkenal kalau gampang tersentuh di agama tuh yo tuh. Ini pernah diucapkan selamat sama kawan dan selamat ya ternyata ambulan Padang itu ada di Palestina. Subhanallah itu terkejut lu awak lu tahu kan. Iya. Ternyata udah duluan tahu dari mana detik.com donden kata dia gitu. Dia bilang oh iya mah kalau orang awakku masalah agamaku insya Allah capek gitu ya. Nah itu kebanggaan tersendiri lu walaupun kami alun sabara-bara gitu kan tapi ucapan selamat tuh ya rasul-rasulnya tersentuh lo rasul. Nah mungkin Umi bilang tadi bahwa orang Minang itu agamanya insya Allah kuat meskipun mungkin
Ya mungkin banyak lo, kurang-kurangnya orang awakku Umi, tapi lebihnya insya Allah lagi banyak lo gitu ya. Dan mudah-mudahan lebihnya tuh nawak pupuk ke depan taruh-taruhnya ndaknya mau Amin, doa amin, juga nih. amin, ya amin. Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan Umi lah Umi? Mau lagi? Ya, Umi Lemah. Saya terus terang bahagia sekali, senang sekali ketemu dengan uni-uni semua di sini, Bondo Ganduang ya. Mudah-mudahan silaturahim terus ya. Amin. Tapi saya mohon maaf walaupun hujan ada agenda jam 4 ada rapat ini di Matraman, jadi siap-siap. Ya, Oke. Iya Oke, Umi. Ya, nggak apa-apa, Jazakumullah Umi. khairan. Jazakillah Subhanallah. Umi. Senang Mudah-mudahan banget Umi bisa ilmunya bisa ikut. kita manfaatkan. Silakan Semoga dinyalon bisa lah tatap muka antar satu speaker saat, Mi. bundo-bundo. Ayo. Dokumentasi wak sama-sama di Jaumi. Ya, oh ya. Ya. Rekomendasi dulu ya. Ya dong. Ya Umi. Ya. Nyalon lah kamera bundo-bundo sadonyo. Lancar wak koha. Lah Lancuk hancar. poha. Subhanallah. Masih 1, 2, 3. Oke, kok ada nyalo Nidan dan Yati. Saya kalau nyalo le. Iya, Bunda iya lalu lelai. Terasa bagi guru. Oh, nggak terasa lah, tak lain. Iya, nggak ada menyentuh Stella. Nah. Jadi nambah lagi sip. 1, 2. Umi mana Umi? Umi masih ada. Umi Elva, ambil. Elva, ayo open cam. 1, 2. Oke. Oke, alhamdulillah. Menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh tuan rumah masing-masing ya. Iya, benar. Alhamdulillah, jazakumullah Umi sudah hadir pada siang hari kini. Mudah-mudahan silaturahmi awak ndak sampai siko saja Ya. Umi. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya Umi bisa gabung jawab Amin. Amin. Mudah-mudahan. ya Rabbal Alamin. Suara Umi dah terangah. Oh, suara Umi datangnya. Oh, ini kali sinyal ya Umi. Karena hujan. Oh, hujan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jazakillah Umi. Nah, berikutnya nih pertanyaan dari Ibu Ketua. Waduh, nah nih. Ketua kan ditanyaan. Bu Ketua Aduh, akan iya. ditanya. Mungkin Iya. bara panjang Batu Taba dari Saso sampai ke itu Tanjung mungkin Mutiara. ya. Mungkin itu pertanyaan. Bisa jadi kalau Bu Ketua itu ya. Iya. Kalau masalah silaturahim, ukuah tuh ala Umi saya tadi itu. Ya, alhamdulillah Umi sudah sampaikan. Iya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya di Alhamdulillah, siang hari iya. ini kok ya. Makan lah bunda makan. Yuk, kita makan leh. Lah, Nah, makan Makan, nih. Le. Nah, Nah, masing-masing sebelum Le. beramah-tamah awak Bundo Kandung untuk menambah hikmat acara awak siang hari kini ko, awak tutui je doa dulu di. Nah, sudah Jadi, tutui doa beko awak lancar ramah-tamah lah, lah balik. Nah, kepada Kakanda dari Ciracas ko ha, Bundo Dan Nidan. Nah, untuk Nidan dipersilahkan untuk membacakan doa pada siang hari menjelang sore kini. Silakan Unidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara, demi acara telah kita ikuti bersama-sama walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan terhibur hati Bundo Sadono. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarramah Umi Zarah tadi akan manfaat bagi kita. Kita semua Bundo semua bisa memahami dan mengamalkannya. Amin. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita laksanakan kemarin mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. amin. Amin ya Allah. Perintahkan Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu kembali di bulan depan dengan keadaan sehat. Amin. Boleh. Kita mohon kepada Allah SWT
Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, Amin, amin. umur, murah rezeki, selalu Amin. dilindungi Allah Subhanahu. Amin. Amin, amin, bundu-bundu sadonyo, amin. Iya, karena Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihatil Fatihah wa siril Fatihah wa karomatil Fatihah wa syafaatil Fatihah wa ihtahlana bil khair wa ja'alna min hadirin muhsinil khair ya barijal ham ya kasifal ya malik ya karham. Allahumma ya dafi ala ya rahman ya rahim rahmatika ya arhamin da'wahum fi subhanaka ya salam wa akhirul alhamdulillah rabbil alamin. Allah mengucapkan yang idul faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah masuk ke tuasana, bundo-bundo. Yo, salat lo. Nah, kini ko setelah awak berdoa, kini acara ramah tamah wak lai. Nah, acara ramah tamah kini ko bundo. Jadi beko ada yang akan disampaikan mungkin oleh Ibu Ketua. Mungkin tadi nalun selesai, boleh disambung kembali. Tapi usul ambo per rayon wak boleh deh. Jadi ada perwakilan lah per rayon Bundo Kandung. Iya, dari rayon masing-masing. Yo, dalam kondisi seperti Satakah Kiniko, ke depannya mau di bagaimana nih? Karena arisan Wak, baru Bundo Bendara Wak ya? Kali. Bu Ben, hadir. Bu Ben. Mana Bu Ben? Oh, Bu Haji. Bu Haji. Masih di mute. Ini suaranya nggak ada Bu Haji Pia. Ada nih di Bu Ben, mute. Sarun, Oke, keluar. sudah oke. Mungkin perwakilan Keranji dari Bu Ben lah. Aduh, Guru. Alah, Aku lah, Bu Ben ya. Informasi arisan, Bu Ben. Bu Ben mau deh, nggak masa atu-atu lah. Nggak mau dikerap. Arisan lah baru yang lah keluar Bu Ben. Makan kue nanta-nanta itu dulu, ibu-ibu ya. Iya. oh, enggak celah. Wak bosok kue waktu nggak makan nggak sama musiko nah. Ayo nah. Iya. Ayo bu kue rayu Wak, bu kue rayu. Gua ambil kue cek lu nya. Ayo jadi. Wak iya lu nya tolong Gua ambil kue lu. Ambil kue itu. Kumpul di Iqbal. Ambil kue rayo atau? Masa kalau udah nih. Tak ulam. Ini. Oi. Depi. Ada lah, iya. Depi. Kue bawang cek lu. Bundo Devi mah. Depi dan anaknya Depi. Kue bawang. Aku Bundo menikmati kue lu. Selamat menikmati. Kami ada bulu-bulu. Ini Depi minum surang se. Iya, ayo minum. Sambil awak menunggu Bu Ben. Ya tak nanti kue walu nih. Ir, mak kue di kampung nih Ir. Bawang. Ala orang Jawa apa? Nih asli bikin sendiri nih kayak Bunda Rita nih. Bunda Indah mah kue Bunda Indah kan. Nih Ir banyak kue nih Ir mah. Ir banyak baru. Iya kalau di kampung kok kue banyak biasanya mah. Mantap benar. Ir, lempar lah kemana nih Ir? Awak kue tinggal di Kebumen. Kue tinggal di Kebumen. Celahnya Ibu Guru tak. Yang dipaci Ibu Guru takkannya lama lah. Nah, aku Kirim lah kemarin Bu Guru. Iya, Cik. Pasuan apa? Ini kue ini banyak deh. Salsa nama kue bawang. Kalau di kalender banyak kue. Biasanya kalender banyak kue tuh. Ayo, main lah Banyak kalender. makanan. Kok nian Nian anjir polis tuh. Kalau ada nian pasti banyak kue, banyak masakan. mah. Berayu ke kalender. Nama Melayu kalender semuanya. Ayo Bunda. Yang bantuannya Ibu Ketua. Assalamualaikum Ketua.
Nah, selanjutnya Mbak, kok arisan wak ko Mbak, apa wak kocok setiap bulan tapi online atau Mbak, kok duitnya ditransfer ke bendahara? Bu Benwa tadi lu, Bara tadi yang lah. Oh iya, Barana lah, silakan Bu Ben dulu. Ngecek lu Bang Sta. Kadang-kadang suruh Bu Ben wak lah. Iya. Ada acara di rumah teh kan. Tapi lagi terang aja berundang ngecek. Kalau nggak salah, Wak, kan ini kocok barunya. 2 kali kocok. Nah, ada masih lama mulu tak cari buku tuh, ha. Sekolah tuh ya. Karena pokoknya kalau nggak salah tuh 2 kali kocok baru kan. Selanjutnya bener-bener online aja. Aku nanti tunggu pandemi berakhir. Sekarang kamu bunuh-bunuh, nak. Ayo bancanya nak. Apa di pending di sana Wak? Apa lanjut? Apa setiap bulan awak Ramadan tekah ko? Alhamdulillah yang hadir tadi sekitar 20 lampe. Oh, alhamdulillah luar biasa. 20 lampe Kalau bisa orang. setiap bulan lancak bana uni. Nah, setiap bulan sana menurut saya. Lancak bana. Tiap bulan Zoom. Tapi lain enggak merepotkan mudah-mudah Wak. Transfer Kali sebulan insya Allah enggak. Ayo Lela. satu pasar ada yang Kau arisan kan gampang tinggal ditransfer aja ke bendahara nak. Kau sana Iya. dapat transfer saya nang kadapek gitu nak. Kalau gitu Bang. Bukannya yang lain gimana? cepet ya. Karena kan kau ndak awal arisan tuh para orang saudaranya tuh Bu. Kali kocok. Kalau nggak salah 50 kan. Oh Arisan kan 50 banyak mah. Tapi ada yang main 2. Suci nih. Suci punya nak. Boleh silakan Bu Lili. Kalau menurut Ambo Pak, kalau untuk arisan mungkin karena awak alun ada pertemuan lain cak apa namanya awak tunda dulu. Atau kalau memang ada pemberitahuan selanjutnya tidak cukup untuk suara awak dalam Zoom kini saja. Anca awak share di grup, jadi siap setuju beko atau naninda karena yang di Zoom ini mungkin nggak nyampe 50% yang ikut Iya arisan. benar iya tuh. Ya. Jadi kalau ada pemberitahuan nanti Anca awak share di grup, menurut pendapat di grup beko baru awak lanjutkan acara langkah selanjutnya gitu. Ayo. Aduh. Setuju Bunda Lili, setuju. Bunda mengikut Zoom ini gitu kan. Kalau lah 2 kali 3 kali pertemuan, itu baru tahu benar-benar persyaratan, kemajuan selanjutnya gitu. Tapi ini kan nggak semuanya ikut. Iya benar. Dan lagi, insya Allah, kalau dicari situasi dan kondisi untuk wilayah Jabodetabek, mungkin khususnya kali ya, ambil ruang lingkup yang dekat saja, walaupun dengan keterbatasan waktu atau keterbatasan situasi pandemi saat ini, gitu, kalau tetap dalam prokes yang ada, insya Allah mungkin bisa agak sekali untuk mengadakan pertemuan, walaupun dalam waktu yang tidak lama atau singkat, mungkin begitu kali ya. Bunda. Ya, karena kan awak cari di keramaian di mana banyak orang barale bagaimana boleh ya? Iya. Iya. Kurang madon di makaji bagaimana boleh ya? Jadi insya Allah awak kan hanya dalam ruang lingkup keluarga. Ya. Ya, jadi mungkin mungkin awak mulai istilahnya awak coba yang online kok gak 2-3 kali pertemuan dulu. Besok sudah tuh awak program untuk awak batamu muko langsung besok sudah mulai. Ya. Iya boleh benar. Tapi kan tetap memperhatikan kondisi gitu ya, karena kan awak nak lo tahu sianan dia datang dan seterusnya. Karena kan tetap awak dalam proses yang ada kan? Iya, tetap dalam protokol kesehatan. Ya. Insya Allah. Iyalah. Berarti untuk sementara Zoom dulu. Kalau mungkin ada yang bersedia kesempatan? Ikut aja lah.
Untuk aja. Arisan ditunda, Melaki ada pemberitahuan awak di grup. Kalau banyak yang setuju, oke awak tunda. Tapi kalau seandainya yang banyak yang tidak setuju ya dengan terpaksa kita kocok pada saat online ini gitu. Memang kan arisan dulu kan rencana awak arisan itu sunnahnya kan. Yang pertama dan utama kan silaturahminya. Silaturahminya. Betul, betul. Ini yang ngomong. Oke, sip. Nah, nih. Dari Bunda Saleko, Bunda Rita, ada masukan? Indah. Pemalang jauh tuh masukannya mana? Pemalang jauh, iya benar. Keluarin Mungkin kalau untuk Zoom meeting, insya Allah bisa hadir. Nah itu, insya Allah. Kalau untuk kita kan agendakan setelah Zoom meeting berapa kali, sobok kan? Insya Allah. Karena kita akan prokes gitu kan. Nah itu nggak baik diagendakan kalau menurut kita lah. Kita mungkin bisa agendakan pas Desember apa gimana gitu. Saat liburan anak gitu. Untuk ininya offline-nya, maksudnya ketemu offline-nya. Pakai gituan. Tetap mukanya bulan sekitar Desember gitu. Bagus juga Desember gitu. Kok air panas sih? Kelamaan ya? Kelamaan kali nggak? Kelamaan. Iya kelamaan sih ya. Sekarang musim dulu. Sudah Raya Haji Banca. Sudah Raya Haji. Sudah Raya Haji. Sudah Raya Haji. Pulang Basamuai jadi nggak sih? Jadi dong, insya Allah, ya Allah. Makasihnya lah dapat izin dari pemerintah atau enggak gitu. Karena menurut pemerintah saya. Nah itu garis bawahnya itu jika diizinkan pemerintah. Berarti lonjaleh lah. Ya, insya Allah akan ada pemberitahuan selanjutnya. Baju rayowa lu pakai lah, baju bentuk Bandung lah. Iya. Walaupun udah dipakai kemana-mana. Yang Almambi tolong dikecian tuh baju rayo agak. Bunda Rita. Kayaknya kita belum ngambil deh ini. Iya, Rina Kayaknya belum. kita belum ngambil deh. Rina belum. Indah mana Indahnya? Indah mana Tolong Indah? saling menyampaikan. Ada Melinda barangnya. Indah. Indah keluar lu suaranya Indah. Hadir. Niir gila Oh, nih. astagfirullahaladzim. Kita belum loh, Indah. Ya, belum diambil, ada di rumah. Usulan Oke, sip. Insya Allah kalau udah ke Jakarta ya. Pakai seragam Zoom berikutnya. Ini, Niir suruh Niir terang ada. Niir gak kedengeran. Tapi dengan syarat kan prokes tadi. Bagi yang merasa badannya kurang fit atau demam nggak usah datang. Iya, itu bisa juga itu. Karena awak tahu kondisi masing-masing. Kan kita tahu kondisi kita kan. Iya. Kita tuh orang mau ada pertemuan kita tapi badan lo kurang fit gitu kan. Nggak usah datang. Iya, encawan usah tibu. Iya takut bisa entah awak yang sakit, entah ada orang. Tapi Iya. Iya. otomatis kita kan Itu setuju Tam nih. Karena kalau demam itu rentan ya. Iya benar. saran dari ini kan dia cuma pendengar kan jauh. Enggak, karena kan kita itu kan udah angkatan babe tua semuanya. Jadi semua menjaga banget. Iya benar. Benar. Harus menjaga banget ya benar. Betul kalau tunggu corona aku nak lupa ini lah. Iya. Corona tuh Rusia kali. Lili nak Rusia. Papai kan. Neoto Lorena pulang kampung lah bila ah. Iya Rioji mana ya di kan. Raji lu jalan lah. Corona atau corona? Ande. Atau dari tadi tekana de Uniati Jatiasi. Ada yang kau Uni sampaikan silakan Uni. Nyati silakan. Setelah tabungan ya. Langsung dari Uni tadi langsung sudah Uni. Naji. Najiati. Mana nih? Wajib ya hani babu itu. Anu karek itu ya. Karek semang. Betul benar. Wajibnya lagi banyak makanan tuh. Harusnya itu dikirim-kirim gawak mah. Lebaran. Sepi tuh. Ini Sepi nih. Bundorina mana? Ya kok tumben gak hadir Rina? Lagi sibuk kayaknya.
Walah. Iya, kayaknya. Ini mana nyati dulu nggak kali beliau lagi. Jadi gini, tadi ini Bapak Sa. Kebetulan tadi Mas Wo. Ini tolong sampaikan ke Bundo Kandung untuk tabungan bundo-bundo awak. Hendaknya diamanahkan karena lain saja. Mungkin adonan bersedia di Bundo Kandung karena mungkin ini merasa kurang sehat, jadi takutnya nggak banyak aktif. Takutnya beko ada bundo-bundoan ke menabung, ada bundo-bundoan ke mambe tabungan, atau segala macam itu. Mungkin bundo-bundoan risiko ada yang bersedia mamecian tabungan tuh menarihan. Kan mungkin bisa aktif walaupun awak ndak basuwo gitu, misalnya ada bundo ke tabung misalnya. Nah mungkin ada yang mamaci risiko yang bisa silakan. Linda. Ya Indah aja Indah. Linda di. Linda. Yatim Indah lo macam jangan leh. Oh iya ya. Itu mah tinggal bukunya, tinggal bukunya 2 biji aja Indah. Kok panjang itu pakai untuk berubah abang kok. Indah insya Allah. Oh. Bunda Rita. Bunda Rita Ci. Bunda Rita tapi jauh di Pemalang kok ha. Enggak takutnya nanti enggak itu nanti. Gue yang kacamata barusan. Kacamata mana kacamata? Bunda Lili lah. Kata Bunda Lili. Oh, Uni pakai kacamata tuh ha. Ayo tuh. Berarti beko disampaikan ke nanti berarti nama Ci tabungan tabungan apa itu? Tabungan pulang bersama. Tabungan pulang basamu berarti diamanahkan ke Bundo Lili. Ketok nih ya. Ketok palu. Dah. Ada ketok palu Bundo Lili ya. Insya Allah beko sampean. Nah kemudian kode sketek game ini kok masih aktif kan? Oke. Ini share screen, ada foto. Coba sabuian. Foto acara apakah ini? Mana fotonya ya? Kelihatan nggak Bun? Kelihatan, tahu. Tahu, saya juga tahu nih. Oh, tahu. Foto aku. Ini acara Bundo Kandung di rumahnya Dedi. Iya. Acara apa? Acara Bundo Kandong awak nah. Iya, acara Bundo Kandong apa itu ulan. Aku nang ini yang manian acara apa? Di Pondok Gede di rumah Nilis. Buat singgang. Buah singgang. Acara buah singgang. Itu buah singgang. Berarti lagi tekanan buah singgang. Sip. Jenian. Pertanyaannya, Jangan datang mah. para orang yang hadir pada saat itu. Banyak ya. Banyaknya berapa orang? 5 juta. 5 juta. 50 ada kali ya. Itu Kedua, Bu Guru. Apa kadang kok ha? Nah, itu lah palunya itu. Banyak metong weh. Etong. Kalau itu palu sudah tuh. Tuh lah. 50 deh, 50. 50 ya, 50. 50 lebih. 55. 65. Belum tepat. 60. Tulis nggak hadir sayang ya. 37. Kami Guru, Badua nyamuk 60. Terus nanti gimana cara menentukan yang benar tidak benarnya itu? Nggak konsisten nih, berapa nih? 50. 50 aja, 50. 50 aja bungkus. 51. Lihat absen. Mak berdua, Bu Guru, laki-laki dan perempuan. Yang hadir sampai 23, berarti nggak ada yang dapat. Betul kita. Itu setengah dapat tuh setengah. Nah, kalau ikut acara. Aku dapat tewan kok. Ya, betul. Acara apa?
Kita acara halal bihalal. Halal bihalal, nggak salah ini. Santunan. Pertanyaannya, siapa nari di belakang Bu Linda? Belakang siapa? Nggak kelihatan. Dikasih panah dong. Belakang siapa? siapa? Ibu kali ya? Belakang siapa? Belakang Naniko Nananda Teh Bunda Putri. Lu satu Bunda Linda kan? Yo. Ya. Bu Rini. Di belakang Bunda Linda tuh. Bunda Rini. Bunda Dewi. Di situ. Yang benar. Bunda Dewi mah. Dewi Pondok Gede. Anaknya Haji Muskar. Dewi ya tuh. Kan orangnya nggak hadir ya sekarang ya? Haji Muskar, Bunda Dewi. Masa Pak Haji Muskar? Bukan. Dewi Mustika. Anaknya, anaknya Beb. Oh, anaknya coba nyaut yang di belakang Bunda Linda mana? Dewi Mustika tuh. Nidel kali, Nidel. Nidel nampak dah. Nidel hilang. Nidal bukan Nidal ada Pak. Nidel kali belakang si Linda. Nidel hilang. Nggak kelihatan ya. Nggak pakai kali. Karena orang yang nggak hadir berarti nggak ketebak. Oh iya benar. Karena awak nggak lo tahu lantas ya lo. Ya, baru caronya ibu guru. Oh. Nani. Kok nggak ada suara Nani? Halo, kok suaranya hilang ya? Halo. Ada kok Un. Ada. Lain terbunuh ketua tuh mah. Ketua tuh pertama Saro tuh mah. Lain kalau ketua aja lantang sih kok. Oh, lain terangnya. Terangnya lah. Hai ketua, tanah lagi. Wajah ketua mana Pak? Bu ketua mah. Udah habis. Mah Bu ketua hilang. Kalah. Lah. Ini dia. Aku setel paham. Kalina apa ke foto ya nampak tadinya? Apaan fotonya doang orangnya hilang mulu. Kalina lagi asik makan hujan tuh. Makan. Minum. Banyak barang buat sini. Ini boleh izin sholat dulu, sholat asar. Iya, boleh. Azan tadi. Iya, semayang lah. Gantian dulu sholatnya. Gantian boleh, sholatnya boleh gantian. Yang sholat boleh. Mungkin hari-hari gini kok, alhamdulillah inti acara lah selesai mah. Mudah-mudahan acara berikutnya bisa sesukses Iko Wali, tambah-tambah aja ndaknya nan hadir. Mudah-mudahan amin. Juga sampaikan ke bunda-bunda nanda hadir. Basuh sekitar bulan Desember. Nah, Jangan kelamaan. Desember kan kelamaan. Kira-kira bulan apa yang disepakati? Juli. Ini Mei baru kamu Wana. Agustus. Bulan Juli jadi Agustus. Purna. Juli pulang bersama. Habis lebaran haji saja, Juli pulang bersama-nya bila tuh? Tanggal 20 insyaallah. Oh, tanggal 20. Itu jadi benar. Insyaallah akan ini lagi konfirmasi lagi ntar 20. Jadi berarti ngumpul. Kalau nggak jadi kita ngumpul. Agustus. Ngumpul Juli. Ya. Tua kayaknya semangat nih pulang kampung nih. Iyalah harus semangat lah insyaallah mudah-mudahan. Taraga di kampung. Udah teraga banget. Mudah-mudahan ada masukan. Taraga junior ya lo, junior lah ada sekolah. Ya, alhamdulillah. Bunda Mida nggak jadi dok kan? Nah, mungkin Bunda Mida bersedia bulan Bunda Mida bisa bersilaturahmi Bunda Kandung mungkin. Kira-kira Bunda lain mau kan kalau ke rumah Bunda Mida? Dengan senang hati Bunda-bunda. Uangnya udah ditransfer, ongkos. Insya Allah. Bunda Mida mungkin ada sambutan. Ada apa? Silakan. Ini ada. Sanang tadi sehat-sehat saja.
insya Allah nih kalau kini di tempe awal tuh untuk 10-20 udah bisa ada perempuan. Tapi kalau untuk lebih dari kegiatan mubaleh itu kayaknya masih dibatasi karena kan BSD itu termasuk zona merah nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti Agustus kateh lah itu ya. Oh ya. Ya harus lah ke BSD. Jangan sampai di BSD lah ternyata sadonya. Itu agak semangat itu. Semangat Bunda Mida ya. Iya Di di sekitar kita Agustus gubuk awal ini. Kalian refreshing. Insya Allah. Berarti sekitar Agustus ya Bunda-Bunda ya. Sebelumnya boleh virtual dulu lagi nggak? Mau nanya, Rita. Ya, Agustusnya berarti kita agendakan sebelum pulang Basamu atau sesudah pulang Basamu nih? pulang Basamu itu bulan apa? Pulang sama 20 Juli insya Juli Allah. ya, daerah tanggal 16 Juli ya Bu, itu pulang bersama. 20 insya Allah. Oh 20. Oh lah masuk orang Bukan sekolah lebaran haji, lebaran haji. Menjelang lebaran Kita tuh haji. agendanya hajinya di sana Uni, lebaran hajinya udah Kita di kampung sholat Uni. idnya di kampung. Sholat Idul Iya. Adha. Oh gitu. Iya. Bulan Juli tanggal 20. Insya Allah tanggal Berarti 20. kalau jadi pulang Basamu itu berarti sesudah pulang Basamu Wak Baswo tuh. Iya. Izin nih. Ya silakan. Kalau bisa kita kan insya Allah mau pulang Basamu nih ya. Insya Allah semuanya gitu ya. Kalau Iya. bisa bertamunya sebelum pulang Basamu Mi bisa agendakan lo acara wa Iya betul. acara wa Apa sekete di acara yang tadi kampung mau seperti dibentuk apa kampung, gitu iya, nih. benar. Tapi itu udah deal, udah fix jadi. Enggak, itu kita insya Allah akan meeting di awal bulan Juni Uni. Itu Iya, kan itu ada untuk pertemuan lagi. anggota Iqbal gitu. Panitia gitu Uni insya Allah. Ya alhamdulillah berarti kalau 20 Juli Wak pulang sabalun tuh Wak berkumpul sekali untuk agenda awak. Iya, jadi awak itu Iya. briefing lah sebelum kita berangkat gitu. Apa rencana Sekalian awak itu. acara awak di kampung gitu. Untuk Iya. khusus Bunda Dulu ya, Kandung ya. awal Juli Bang. Apa akhir Juni? Apa pas? Lainnya bagi pemainnya dong. Tanggal 20 pulang berarti tanggal awal Juli wala libur man. Awal Juli libur. Kalau libur tuh agenda awak jual anak aku lah rempong susah muridnya beko. Nah itulah. Enaknya apa akhir Juni? Akhir Juni. Akhir Juni ya. Akhir Juni boleh. Berarti agendakan pertemuan offline perdana Bunda Kandung akhir Juni. Sekalian prepare Kita wakal. Jadi tawakal aja. Ya, boleh. aja ngumpulnya. Oke, sip. Nanti bisa di-share untuk lebih lanjutnya di grup WA. Ya. Bunda-bunda Izin ya. sholat dulu kita. Oke. Kita tutuplah dulu kalau ndak ada nanka dibicarakan lagi. Ada ndak lagi? Tidak, ada ndak? Nada lain? Nggak ada. Kalau ndak ada, ambo tutui. Ini, ini foto kayak begini rame-rame yuk nih. Yuk, boleh. Izin, itu. Foto kayak begini. Kita Boleh, rame-rame. boleh. Yuk. Semuanya ya nyalain berarti kameranya. Satu, deh, awak mencet sih, kakut tangan awak cek balon dah. Iya, baca dong. Satu, dua, Pakai hidung pencet. hidung mencet. 1, 2, 3. Oke. Sip. Share ya di bulu Influencer ya ini. Oke. Oke, Mbak Tuti sontal Bunda Rita ya. Yup. Oke, sip. Semuanya nih pamit dulu ya. Mohon maaf. Ketek di tapi banda tanduanan alun tumbuh lai. Ambo ketek baru baraja tolong ditunjuk diajari. Makan karipik di tapi sawah karipik. ini udah mantap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf lahir wabarakatuh. batin semuanya nih. Sama-sama. Semuanya. Terima kasih banyak nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon batin sadonya bunda-bunda. Mida, Bunda Mida. Kita live meeting ya. Yo, kamu nih mohon batin Warahmatullahi sadonya. wabarakatuh. Sibuk-sibuk Bunda Devi. Alhamdulillah bisa hadir. Iya Bu Yani, Bu Guru kangen loh. Iya. Tahan-tahan dulu sampai akhir Juni ya Bunda Devi. Iya, Ntar insya Allah. akhir Tapi Juni mendingan kita sih meledak lah, nih, ada. udah ada virtual gini.
udah ada meeting virtual ini ya terobati dikit lah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, walaupun berjauhan tapi dekat di hati ya semua. Alhamdulillah. Kami tetap jalan. Yang jauh ada dusta di antara kita ya. Iya, nih yang ketemu di lift kemarin nih, Bu Lili. Waduh. Hai. Ketemu di lift. Miss you. Sama miss you tuh. Miss you. Biasanya ketikannya di grup ya miss you-an gini alhamdulillah ketemu mukanya nih ya. Benar Bundo walaupun Oppo, nggak bersentuhan. siapa Bundo Oppo A3S? Iya, ini siapa nih? Kayaknya Nita ya? Oh Nita, alhamdulillah Nita bisa hadir. Sama suara Nita tadi. Nita Suara Nita. Nita di mute nih kayaknya nih. Bertambah rancak 2 jari, bundur kandung gini sadonya. Alhamdulillah. Rancak 2 jari. Alhamdulillah. Bundo Lili, mohon maaf tadi tidak sesuai. Sehat banget nampak ini. Sesuai rencana.